karena ini adalah tadi ya terjadinya random, bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi aku selalu bilang bahwa berapa kamu biaya sudah habis? banyak mah. Dan nggak asuransi lagi ya? Ada asuransinya, tapi karena kita juga harus asuransi tidak mengcover semua, tetap aja. Dan karena kita di Singapura, tentu saja yang pertama kali dokter waktu itu bilang di Indonesia sama saya adalah pertanyaan dia pertama kali pada saat ibu, jadi pada saat dia ngomong sama saya, anak saya kanker darah, saya udah nggak dengar apa-apa lagi karena saya langsung nangis di situ. Saya sama mama saya waktu itu berdua. Dan mama saya diem, dan mama saya, pertanyaan pertama mama saya adalah, dokter jadi kita harus bagaimana? Apa saran terbaik dokter? Dan dokter bilang, kuat nggak ke Singapura? Jadi pertanyaan dia, kuat nggak ke Singapura? Karena buat biayanya maksudnya? Betul, karena di sana itu memang 2 kali sampai 3 kali. Bila ketemu Bila bang, terus. Oh iyalah. Wow. Dan belum lagi karena kita harus tinggal di sana, dan berarti dengan living cost di sana yang kita tahu sekali, Singapura adalah satu negara yang gila, mahal loh apa-apa loh. Duitnya dari mana membiayai semua ini? Oh sekarang single? Aku tetap kerja, single. Kerja apa? Aku tetap kerja, aku tetap nyanyi, aku bikin bisnis ya, aku bikin baju. Bisa dapat? Rezeki dari Allah dapat? Aku merasa Tuhan mudahkan aku. Aku jual rumah, aku jual aset. Yeah. Aku jual rumah yang dari papa juga aku jual. Tapi it's okay. Aku merasa. Dena waktu jual apartemen nih banyak netizen yang nge-tag ke Hotman Paris katanya. Untuk supaya dijual, dibeli sama Hotman. Tapi akan tahu sendiri ya, kita udah nge-tag netizen, Hotman lagi asik sibuk goyang di ini. Di Bali kan. Jadi mungkin dia namanya tekan orang banyak, dia nggak ngeliat gitu. Lu sempet dapet tekan dia nggak? Ya, sempat, tapi saya nggak, karena terlalu banyak yang datang gitu, bahkan saya nggak tahu anaknya kanker darah. Ya, sorry. Nggak apa-apa, karena kan abang memang fokus pada berita-berita cewek seksi kan ya. Jadi syukurnya hari ini bisa ketemu, bisa jumpa. Eda, si Shakira ini kalau nggak salah karena udah setahun pengobatan di Singapura, katanya udah sempat sekolah khusus di Singapura, apa betul? Iya, jadi sekarang ini Shakira selama 1 tahun, Shakira ini nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah? Nggak boleh, jadi hanya rumahnya hidupnya dia tuh hanya rumah sakit, rumah sakit. Nggak boleh keluar rumah karena kanker darah, nggak bisa kena. Karena anak kemoterapi itu punya sistem imun tubuh yang lemah. Jadi apapun yang ada bakteri, virus apapun, badannya tidak punya kekuatan untuk melawan. Sehingga dia harus di rumah terus, itu pun rumah harus kita kasih keadaannya selalu super steril semaksimal kita bisa. Karena tentunya steril kita dengan steril standarisasi rumah sakit berbeda. Tapi kita pastikan semua bersih gitu. Dan baru 1 bulan belakangan ini dokter mengizinkan Shakira datang ke satu tempat. Jadi bukan sekolah tapi tempat center, children center, di mana dia bisa bersosialisasi dengan anak lain, tapi dengan anak-anak yang sesama anak-anak pejuang kanker. Makanya para pemirsa, betapa mahalnya memperjuangkan anak itu. Ya. Lu bikin anak di mana-mana, habis itu nggak diakui, cari janda lagi. Gimana sih? Halo, ya. Dan kalau nggak salah aku sempat lihat di sosmed ya, Presiden Jokowi sempat datang dan sempat jenguk, betul ya? Iya. Kaget dong. Datang kemana? Ke apartemen Rumah tuh? sakit. Lagi jadi, pas? mungkin pas lagi abis jenguk ibu Oh. Terus karena tahu bahwa Shakira juga ada di rumah sakit yang sama, jadi sebenarnya Ibu Iriana, Ibu Negara yang waktu itu datang, saya dengernya tuh dikontak sama orang yang bilang bahwa Ibu Iriana pengen kejenguk Shakira. Aku lagi di Jakarta waktu itu lagi kerja, jadi aku pikir apa aku sempet ya ke sana dulu buat nemenin Shakira gitu. Tapi ternyata aku nggak sempet, jadi akhirnya Shakira di sana ketemu sendiri. Tapi aku dikirimin videonya, foto-foto. Senang dong Shakira tahu itu presiden tahu gitu ya? Tahu, Ibu negara tahu. Cuma mungkin karena dia masih belum terlalu ngeh, yang buat dia yang ngehnya ini adalah Hello Kitty dari Pak Jokowi. Oh, so sweet. Ya, itu yang digadang-gadang terus. Sekarang dari Shakira udah tahu kalau dia sakit. Dia tahu kalau dia sakit, tapi dia nggak tahu dia sakit apa. Sampai sekarang dia nggak tahu. Jadi buat aku lebih baik dia tetap kita kasih seolah-olah dia ini sedang baik-baik saja. Dia sudah sehat, walaupun ada pertanyaan Bang. Dia nanya sama saya, kalau memang Shakira ini nggak sakit, kenapa kok begini, kenapa kok harus ke dokter harus disuntik, kenapa kok botak rambutnya, pertanyaan-pertanyaan itu. Dan aku selalu jawab sama dia, nggak apa-apa, disuntik karena mau vitamin, kenapa masih rontok rambutnya, karena Allah mau gantikan dengan rambut yang lebih indah.
Selanjutnya ini banyak yang tanya kenapa Denada tidak memposting, memilih untuk menutup wajah Shakira. Karena banyak netizen yang tanya, kenapa ada apa? Media sosial itu selalu dibilangkan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya. Satu hal yang aku lihat dari anakku, dia sangat amat tidak menyukai penampilannya di saat sekarang, Yalah, saat dia pasti. botak, di saat dia kadang-kadang suka diem. Sekarang udah mulai dia mau ngelihat kaca dah. Kalau dulu dia nggak mau, kaca di rumah kami tutup semua, memang dengan koran, karena dia tidak suka melihat dirinya dia, direfleksi dirinya dia. Tapi sekarang kadang-kadang kalau dia ngelihat dirinya dia, karena kita selalu bilang, udah sembuh ya, udah sehat ya, udah makin sehat, makin cantik. Selalu kita berikan energi itu sama dia, sehingga dia kan suka ngelihat dia, iya ya udah nggak terlalu pucat lagi bibirnya, dia tahu gitu. Sehingga Dia ngeh ya? Iya, jadi kalau dia sendiri tidak menyukai dirinya dia, looknya dia, pada saat dia lihat di kaca, berarti saya juga nggak mau orang lain bisa melihat itu dan suatu hari nanti dia bisa melihat bahwa orang lain melihat dia di saat Tahap apa yang paling berat buat Denda sepanjang setahun berada di Singapura bersama dengan anak? Takut ya, menghadapi ketakutan diri sendiri. Karena aku nggak pernah bisa tahu dan nggak pernah bisa certain. Leukemia ini adalah satu jenis yang kalau misalnya pun dia sudah selesai melakukan semua kemoterapi ini terus tiba-tiba 100% oke. Gitu, kita boleh tenang. Jadi ketakutanku sendiri terhadap ini bagaimana masa depannya anakku habis ini, itu satu. Dan yang kedua adalah melihat perjuangan dia selama ini. Bisa dikatakan nggak sih Shakira udah cancer survivor? Amin, insya Allah. Itu mudah-mudahan kita jadikan doa. Oke, kita sebutkan langsung dengan iman bahwa Shakira adalah seorang cancer survivor. Amin ya. Aku selalu bilang bahwa karena ini adalah tadi ya terjadinya random, bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi aku selalu bilang bahwa anak-anak kita ini anak-anak yang dipilih sama Allah. Ya. Dan kita pun adalah orang tua yang dipilih oleh Allah. Jadi itu pasti karena kita istimewa. Pasti karena anak-anak kita istimewa. Jadi kita jalani ini dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Tidak akan pernah tinggalkan kita. Ini berat. Ini adalah luar biasa, Masya Allah yang kita jalani. Tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Jadi kita beriman kepada itu dan kita serahkan diri kita kepada Allah. Allah akan jaga kita dan berikan semua, aturkan yang terbaik buat kita. Amin. 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 Kemarin Dena sempat ngeluarin single di sini untukmu, katanya ini adalah mengenai bagaimana perjalanan mereka berdua sepanjang menemani anak di Singapura. Ini emang ditulis berdasarkan kisah dan terinspirasi dari cerita kalian setahun kemarin ini atau gimana, Da? Jadi gini, karena kan aku di sana berduaan sama Shakira. Jadi dia di rumah sakit, dia berduaan kita, Pak. Jadi selama saya sendirian nemenin Shakira, kalau malam-malam tuh saya nggak bisa tidur, aku nggak bisa tidur. Aku nggak ada teman curhat, Mang. Jadi aku suka nulis kan. Mama Jadi ikut aku tulis. Ya, Enggak. Kadang-kadang aja datang. Jadi aku suka tulis supaya nggak tertahan, aku keluarkan, aku jadikan tulisan. Semua tulisan ini setelah sekian lama, hampir 1 tahun, aku kirim ke produser aku, Marina Rizna Oris. Aku bilang sama dia, aku pengen jadikan ini lagu. Ini adalah perjalananku, apa yang kurasakan, semua hal-hal yang aku takutin, semua aku tulis di situ. Dan aku bilang sama dia, aku kepengen ini jadi lagu. Kenapa? Aku bilang, karena aku kepengen ada monumen, ada pengingat. Bahwa sampai nanti Shakira nanti insya Allah besar, nanti sampai dia tua nanti. Dia punya satu pengingat terhadap masa ini, Mang. Bahwa kita pernah melalui masa ini, kita pernah melewati ini bersama. Saya punya dia, dia punya saya, kita punya Tuhan dan kita akan jalani ini bersama. Dan kita akan berhasil jalani ini bersama. Amin, amin, amin. Maaf ya Bang, memang kami mama-mama ini kalau udah berbicara mengenai anak ini gampang meneteskan air mata. Mungkin ibu-ibu juga ya. Kalau sebenarnya mungkin nggak terjadi ke anak kita, melihat anak orang lain, kita mengingat anak kita pun gitu. Melihat perjuangan orang tua ini memang luar biasa. Seperti Dena tadi bilang, Mas Wahyu juga bilang, anak-anak yang dipilih Tuhan ini adalah anak-anak yang istimewa. Dan kalian yang bisa melewati itu adalah orang tua yang
merupakan orang tua pilihan Tuhan juga Allah. ya.